Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025. Pertama-tama atas nama MPH, Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kepada Ibu Penetua Meirisa sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, kepada Penatua Diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, kepada Ibu Herlina Weuda dan Ibu Diakon Nernatui Tiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Penatua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Senin tanggal 21 April 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, Pendeta pelayanan khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Saudari Astriani Lincia dan Ibu Penetua Esterlina. Pemain keyboard atau organis Bapak Penetua Mardi Ampong SPD. Liturgi menggunakan tata ibadah Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk keempat dengan nas Alkitab pembacaan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 dan khotbah Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Dengan menggunakan bahasa atau nyanyian Indonesia, Kidung Jemaat, PKJ, dan NKB. Berita keuangan kosong karena sudah diberitakan pada hari Minggu kemarin tanggal 20 April, dan berita keuangan yang baru masuk hari ini juga kosong. Ada berita lain-lain yaitu berita kebaktian atau ibadah syukur terbatas di tempat Ibu Penetua Herti Carolina pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15 WIB. Liturgus atau sekaligus khotbah Pendeta Oktavianti STH mengundang Pendeta Penatua Diakon lingkungan 1, 2, dan 3 dan juga pekerja gereja. Itu berita yang bisa kami sampaikan. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Paskah yang kedua. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait 1 dan 2. Dan kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Panggilan beribadah secara litani diambil dari Mazmur pasal 100 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanannya, kawanan domba penggembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyi syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita terima potong dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 248A, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Menghalaukan
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Dosaku kuberitahu kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena anugerah-Mu. Engkau telah memampukan kami dan memberikan kepada kami suatu keselamatan, agar kami pada saat ini bisa boleh sungguh-sungguh merasakan akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, walaupun terkadang kami sebagai manusia sering melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran dalam setiap kehidupan kami, kami memohon agar Engkau boleh mengampuni setiap kami ya Tuhan, sehingga dosa dan pelanggaran tidak akan terus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang boleh menyuci dan menguduskan setiap kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap terus layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau boleh melihat keberadaan diri kami. Kami bawa hidup kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Berita anugerah, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247. Lalu menjadi
Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan secara litani puji-pujian yang diambil dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 hingga 26a. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Langit
Berita Paskah hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Namun sebelum kita membaca berita Paskah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh datang ke gereja-Mu untuk merayakan hari Paskah yang kedua. Saat ini Tuhan, kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami dan mengerti, lebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memimpin kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita Paskah pada sore hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai yang ke-9 dengan judul Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita respon pembacaan firman Tuhan tadi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Agungkan kuasa namanya. Bait yang kedua. Hai bintang-bintang fajarkan, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus.
Mari kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari lingkungan pelayanan 1. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga sekarang ini, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, bisa membawa kami untuk lebih semakin dekat lagi kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh menolong setiap kami, agar iman pengharapan kami pun boleh tetap terus semakin dinyatakan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat berkata-kata, dan kami siap sedia untuk belajar firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya mengajak sidang jemaat untuk berpartisipasi. Kita membaca firman Tuhan secara bersaut-sautan dengan perikop dosa dalam jemaat. Beginilah firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama,
bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahitan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ayat yang 13 kita baca bersama-sama. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, amin. Shalom. Ya, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa dalam jemaat. Setelah kita baca dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak kepada kita sekalian untuk dapat merenungkan, seandainya ya, ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan, entah orang itu mencuri kah, entah orang itu membunuh, atau orang itu kedapatan berselingkuh, berzina, maka dia harus tentunya menanggung ya akibat dari apa yang telah ia perbuat. Bahkan dengan apa yang ia tanggung, ia harus mengalami suatu hukuman ya, sebagai efek jera. Baik ketika ia harus dipenjara, dibenci orang, bahkan mungkin juga menjadi bahan pembicaraan ya dari orang lain. Yang mungkin membicarakan saudara kita kah atau siapapun ya, yang mungkin kedapatan melakukan dosa atau yang melanggar suatu perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti dari kesemuanya itu, baik dari nama baiknya ataupun dari reputasi orang tersebut, pasti akan menjadi jelek ya. Karena apa yang telah ia lakukan, dan orang itu pun pasti akan tetap terus ingat kembali apa yang sudah orang itu lakukan. Nah, biasanya yang sering sekali diingat oleh orang itu terkadang apa yang telah kita lakukan yang tidak baik, Bapak Ibu ya. Yang tidak baiknya pasti orang itu tetap terus mengingat. Coba kalau kita melakukan hal yang baik, jarang orang pasti mengingatnya. Atau bisa dikatakan panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Nah, kata pepatah itu. Artinya, jikalau seseorang melakukan sesuatu kesalahan, kejahatan, ataupun orang itu berbuat dosa, pasti dari orang itu ia mungkin merasa bahwa dirinya ini sudah berbuat dosa, maka ia memohon ampun kepada Tuhan. Atau ketika ia sadar ia telah berbuat dosa terhadap sesamanya, ia mau meminta maaf ya terhadap sesamanya, karena tadi sudah melakukan suatu kesalahan terhadap sesamanya atau hal-hal yang lain ya. Tetapi disinilah Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang terjadi di jemaat Korintus ini, ada sesuatu hal ya
yang tentunya menurut Paulus hal yang tidak wajar, ya. Bahwa ternyata ada orang yang hidupnya menganggap hal itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Jelas di situ di ayatnya yang pertama. Kita melihat di situ ayat yang pertama bahwa dikatakan memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dari percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini kan kejadiannya ada di Jemaat Korintus pada saat itu, tidur dengan istri ayahnya. Bisa kita ambil kesimpulan itu ibu tirinya, ya. Dan hal itu dianggap biasa-biasa saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa ternyata hal demikian tidaklah baik. Hal demikian yang dianggap oleh Paulus adalah suatu percabulan, yaitu memang apa yang dilakukan oleh seorang anak tadi yang tidur dengan istri ayahnya merupakan hal yang salah. Lalu ternyata ada juga hal yang serupa dengan demikian di ayatnya yang kedua. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya ada suatu kesombongan dan kemegahan yang berhubungan dengan suatu pengabaian, ya. Pengabaian mereka terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan. Mereka mengabaikan, membiarkan orang itu hidup dalam dosa, hidup dengan cara dari mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu di sini sangat jelas Paulus mengatakan bahwa kejahatan atau dosa apapun yang dilakukan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh sangat membenci orang yang hidupnya selalu hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu mengapa dikatakan bahwa sebagai orang yang percaya kita harus memiliki sikap peduli terhadap sesama kita. Bahkan ada sesuatu hal yang bisa mendisiplinkan mereka agar mereka ini tidak hidup semau mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan sungguh sangat mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dalam suratnya yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus ini, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul, ya. Bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena mereka akan bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang yang baik tadi. Bahkan juga dikatakan di situ dengan suatu umpama bahwa disamakan, ya, sebagai sebuah ragi. Dikatakan di situ, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi. Artinya Bapak Ibu Saudara, ragi yang sudah memberikan dampak, ya, yang tidak baik bagi setiap kita yang dari dosa pelanggaran tadi, yang masa lalu kita, itu yang kita buang, kita tinggalkan. Dan bahkan kita percaya melalui kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini telah membuktikan kepada kita. Karena Ia sendiri telah menang melawan kuasa maut.
Ia tidak menghendaki kita ini selalu berada di dalam dosa, tetapi Ia menghendaki kita ini agar kita ini bisa diselamatkan, menjadi sesuatu kehidupan manusia yang baru, yang mengenal Allah, yang mau taat akan apa yang Ia kehendaki. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan pada saat ini pun sungguh sangat jelas untuk kita mengimaninya, bahwa memang tidak ada satupun dari antara kita yang sempurna, tidak ada satupun kita yang tidak berbuat dosa, dan tidak pula bagi kita untuk dapat menghakimi orang yang mungkin berbuat dosa. Tetapi dari kesemua itu bisa sungguh-sungguh menyadarkan kita agar kita ini bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, memberikan suatu nasihat, teguran yang baik, agar mungkin ketika saudara kita ini yang tadinya tersesat, ia bisa kembali ke jalan yang benar melalui apa yang telah kita lakukan. Dan itu semua pun juga memerlukan pekerjaan daripada Roh Kudus yang memampukan. Nah, oleh sebab itu biarlah kita boleh tetap hidup di dalam kasih Allah. Kita boleh tetap tinggal dengan Allah. Kita boleh tetap melakukan apapun yang berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah yang lama, yang lalu, biarlah berlalu. Akan ada kehidupan yang baik yang akan kita jalani jikalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya untuk menanggalkan yang lama. Dan biarlah apapun yang sudah telah Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi setiap kita, biarlah kita pun juga boleh menjadi anak-anaknya yang bisa menjadi contoh teladan yang baik, baik dari segala tutur kata kita, perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan biarlah kita boleh memaknai kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi sumber pengharapan, semangat yang baru bagi kita untuk tetap terus berjuang menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita bersama menaikkan doa syafaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada kesempatan sore hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami agar kami bisa melakukan segala apa yang telah Tuhan perintahkan dan nyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan.
Biarlah ya Tuhan kami mampu untuk dapat melawan segala godaan. Kami mampu untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh tetap terus punya pengharapan yang baru dan semangat yang baru untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Dan biarlah kami juga ya Tuhan dimampukan oleh-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan menyertai setiap kami, agar kami boleh tetap terus mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dari apa yang boleh kami perbuat. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur pula atas kemurahan-Mu, atas rahmat hidup, bahkan juga kesehatan yang telah Tuhan beri kepada kami. Bahwa di hari yang penuh sukacita, pada saat ini ketika kami boleh bersama-sama merayakan Paskah yang kedua, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, karena Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut dan dosa. Kebangkitan Yesus sungguh membawa harapan dan keselamatan bagi seluruh umat dan manusia. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Biarlah semangat kebangkitan boleh menguatkan iman umat-Mu, dan juga bisa mendorong setiap jemaat Tuhan untuk menjadi saksi kasih dan damai Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami agar terang kebangkitan Kristus pun boleh menuntun setiap pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil dan bijaksana, serta dengan penuh kasih. Berikanlah kedamaian ya Tuhan di negeri kami ini, dan dijauhkanlah dari segala perpecahan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, mereka yang pada saat ini masih dalam keputusasaan atau mereka masih hidup di dalam kesedihan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menguatkan dan menghibur saudara-saudari kami ini, agar mereka mampu menjalani kehidupan mereka hari lepas hari dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari kami yang sakit, Tuhanlah yang boleh menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mendapatkan suatu kesembuhan, dan mereka juga boleh semangat untuk berjuang melawan segala sakit penyakit yang dialami. Biarlah juga ya Tuhan ketika kami pada saat ini berdoa bagi seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua dan diakon, pikaris, pekabaran Injil, guru-guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun Tuhan yang boleh melayani. Pakai mereka ya Tuhan, agar mereka tetap terus semangat untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Segala tantangan apapun yang mereka hadapi, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan hamba-hamba Tuhan ini, agar mereka boleh tetap terus melayani Tuhan dan sedang jemaat dengan baik. Kami serahkan juga ya Tuhan kehidupan kami sedang jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Barimba pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Keluarga dalam rumah tangga kami pun juga boleh selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh ada dalam hidup keluarga rumah tangga kami, yang memampukan kami sebagai orang tua agar boleh memberikan yang terbaik pula bagi keluarga kami. Usaha pekerjaan apapun ya Tuhan yang boleh kami tekuni pada saat ini, apapun profesi kami, diberkatilah semuanya itu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati segala kemurahan-Mu, segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan dalam hidup kami dengan penuh rasa ungkapan syukur. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka diberkatilah ya Tuhan, agar boleh bertumbuh dengan sehat, dengan baik di tengah-tengah keluarga. Ataupun dalam masa pendidikan mereka pun
Biarlah mereka juga boleh menjadi anak-anak yang bisa diandalkan dan punya masa depan yang indah dan cerah. Hari-hari yang boleh kami jalani, kami serahkan semuanya ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami, lindungilah kami, dan apa yang hendak Engkau jadikan dalam hidup kami, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Adapun nas persembahan diambil dari Mazmur pasal 67 baik ayat pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jumat nomor 288, bait pertama dan sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Puji
pengutasan dan berkat jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah ya Sion, turun-temurun, haleluya. Nyanyian pengutusan PKJ nomor 184, bait pertama hingga bait yang kedua. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Amin.
menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.